kita tidak melihat ataupun Pak Purbaya itu sebenarnya kurang melihat dari sisi demand masyarakatnya seperti apa. Soal kebijakan beliau yang akan menggelontorkan atau mengguyur 200T begitu ya kepada Bank Himbara ini gimana Mas? Apakah dampaknya akan seperti apa sih terhadap pertumbuhan ekonomi Mas? Ya, yang pertama seperti ini Mas. Ini kan kita berangkat dari asumsinya Pak Purbaya ya, bahwa asumsi yang dibangun oleh Pak Purbaya ini kan dunia usaha kekurangan dana, gitu kan. Sehingga investasi itu tidak berjalan dengan lancar, gitu kan. Nah, kemudian Pak Purbaya itu ada punya uang di BI, ya kan. SAL itu kan selalu ditempatkan di BI berapa ratus triliun, terus kemudian mau diambil 200 triliun agar tujuannya investasi bisa lancar. Nah, melalui skema kredit perbankan. Nah, namun yang jadi pertanyaan kan sebenarnya adalah apakah memang dengan mengguyur uang 200T di perbankan itu dari sisi usaha akan meningkatkan produksinya, ya kan? Akan meningkatkan produksi sehingga nanti akan mengambil kredit di perbankan. Nah, kita tidak melihat ataupun Pak Purbaya itu sebenarnya kurang melihat dari sisi demand masyarakatnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat, ini kan kebijakan moneter ya, dan ini sebenarnya sesuatu yang menurut saya juga bisa kita diskusikan gitu kan. Nah, kita tahu bahwa BI itu kan sudah menurunkan suku bunga acuannya, Ya. suku bunga acuan dari 6% gitu kan menjadi 5%. Nah, tapi masalahnya adalah pertumbuhan kredit di perbankan itu hanya sekitar 6%, 7%, 6% gitu kan. Artinya memang ketika diberikan stimulus pun ada penurunan suku bunga BI, kredit ini tidak melonjak tajam gitu. Nah, makanya ini yang jadi persoalan. Apakah memang masalahnya di supply uangnya atau masalahnya dari sisi demand? Nah, ini kan yang selalu kita pertanyakan di beberapa wawancara sama teman-teman media ya. Saya pasti akan menanyakan soal sisi demand-nya seperti apa. Itulah yang kalau saya lihat dari kebijakan Pak Purbaya ini.